Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas dari Akubang Mulia Dharma Pratama Palembang, program studi keuangan dan juga perbankan semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelaksanaan pemberian kredit dan juga mereview jurnal yang berkaitan dengan materi yang saya akan sampaikan dengan dosen pengajar saya, yaitu Ibu Epi Dian Kartikasari. Yang pertama adalah hal-hal yang dilakukan bank dalam pelaksanaan pemberian kredit, yang meliputi: 1. Mengendalikan risiko kredit. Kedua, melaksanakan strategi kredit. Ketiga, monitoring dan juga pengawasan kredit. Pengendalikan kredit risiko. Definisi risiko kredit menurut Irham Fahmi tahun 2014 nomor 86, yaitu risiko kredit merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo. Itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Jenis-jenis risiko kredit menurut Irham Fahmi tahun 2014 nomor 87, yaitu: 1. Risiko yang bersifat jangka pendek atau short term risk, likuiditas. 2. Risiko yang bersifat jangka panjang atau long term risk, risiko kegagalan memenuhi kewajiban jangka panjang. Prinsip kehati-hatian selalu diutamakan dalam melaksanakan setiap keputusan kredit untuk menciptakan suatu kondisi yang terkontrol dan juga aman. Salah satu pejabat di lembaga perbankan yang bertanggung jawab dalam keputusan kredit adalah Credit Risk Management atau CRM dan juga Relationship Management atau ERM. Jumlah maksimum kredit yang diberikan berdasarkan keputusan komitmen kredit. Tanggung jawab CRM atau Credit Risk Management dan juga RM atau Relationship Management. Tanggung jawab CRM menurut Irham Fahmi tahun 2014 nomor 87 sampai 88, yaitu: 1. Tanggung jawab utama mengendalikan risiko kredit. Kedua, bertanggung jawab mengelola dan menyelesaikan kredit yang bermasalah. Ketiga, bertanggung jawab dalam mengelola portofolio kredit. Keempat, berfungsi dalam menetapkan suatu sistem ukuran penilaian atau parameter scoring system, serta alat analisis yang bisa atau layak digunakan. Selanjutnya, tanggung jawab RM. Yang pertama, pada saat ada kredit yang bermasalah, maka memindahkan kelolanya ke CRM untuk diselesaikan. Kedua, bertanggung jawab atas kelanjutan bisnis atau usaha perbankan. Ketiga, berkoordinasi dengan CRM dalam memutuskan berbagai persoalan penting. Tugas dari komitmen kredit adalah, menurut Dahlan Slamet tahun 2004 nomor 170 dalam Irham Fahmi tahun 2014 nomor 99 adalah: 1. Meneliti dan menilai permohonan kredit baru yang berjumlah besar. Meneliti dan menilai permohonan perpanjangan kredit dan juga alasan-alasan atas permintaan tersebut. Kedua, meneliti dan menilai semua kredit yang mengalami kemacetan untuk mengetahui dan juga menentukan sebab-sebabnya. Ketiga, meneliti apakah semua pemberian kredit tersebut telah sesuai dengan kebijakan perkreditan bank. Keempat, memeriksa kelengkapan dokumen kredit. Kelima, memeriksa konsistensi perlakuan terhadap permohonan kredit. Keputusan komitmen kredit tidak memiliki celah, lemah, atau cacat untuk digugat balik oleh pihak debitur. Default risk menurut Irham Fahmi tahun 2014 nomor 90 merupakan risiko gagal bayar terhadap sejumlah pinjaman kredit yang telah dipinjamkan secara tepat waktu. Penyebab dari default risk kredit yaitu kondisi makroekonomi tidak stabil, penurunan penjualan perusahaan, korupsi, kudeta, dan kekisruhan yang terjadi di perusahaan tersebut. Kebijakan untuk menghindari DR, yaitu bagi kreditur akan menaikkan angka jaminan pada tingkat yang benar-benar aman. Kreditur yang tidak didukung dengan anggunan akan menghadapi default risk yang lebih tinggi. Kedua, menghindari jaminan yang memiliki tingkat risiko, sehingga dengan menerima benda tersebut sebagai jaminan malah akan menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan di kemudian hari. Ketiga, menghindari benda jaminan yang memiliki nilai fluktuasi di pasar. Melaksanakan strategi kredit. Definisi strategi kredit menurut Irham tahun 2014 nomor 91, yaitu bentuk keputusan yang diterapkan oleh kreditur dan juga debitur dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, baik yang disebabkan oleh risiko internal maupun eksternal. Risiko internal misalnya adalah keputusan perusahaan, bank, lembaga pemberi kredit.
Risiko internal eksternalnya yaitu risiko pasar atau market risk, resesi ekonomi dunia, bencana alam, konflik atau pengembalian kekuasaan secara paksa, kondisi politik, dan juga berbagai tindakan militer. Tujuan dari penerapan strategi kredit yaitu 1. Mengantisipasi risk default. 2. Prudent atau kehati-hatian. 3. Konsep strategi dibuat sangat hati-hati oleh tim yang bereputasi baik dan juga mempunyai kondisi ekonomi. 4. Memberikan keyakinan kepada pihak manajemen bahwa perusahaan akan berjalan secara lancar dan juga berkelanjutan. 5. Lembaga perbankan menjadi lebih yakin dan juga menganggap manajemen perusahaan memiliki kualitas dalam menjalankan usahanya. Tahap pelaksanaan strategi kredit yaitu menetapkan alasan yang kuat untuk menjelaskan mengapa diperlukannya pembentukan strategi kredit. Pembentukan konsep strategi kredit dilakukan oleh tim yang dipilih dan juga diseleksi berdasarkan usulan pihak manajemen perusahaan. Anggota tim yang menyusun konsep strategi kredit adalah yang paham akan berbagai kebijakan konsumen. Penyusunan konsep strategi kredit mengacu pada aturan dan juga mekanisme format strategi yang berlaku umum. Pihak tim penyusun diberikan untuk melakukan pantauan atas kebijakan kontrol secara ketat. Permasalahan umum dalam penerapan strategi kredit. Pertama, keterbatasan dana untuk mengontrol jalannya aktivitas bisnis. Kedua, perusahaan sulit menemukan tenaga SDM yang bereputasi baik. Ketiga, kondisi ekonomi dalam negeri dan juga luar negeri. Keempat, keterbatasan aset. Aset sering dijadikan cadangan kerugian. Dengan terbatasnya cadangan memungkinkan perusahaan dalam keadaan bermasalah pada saat posisi tertekan yaitu posisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Monitoring dan juga pengawasan kredit. Pengertian dari monitoring kredit menurut Fitzgerald Review tahun 2013 nomor 465 yaitu pemantauan kredit agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi akan membawa akibat menurunnya mutu kredit atau uncollectible itu dan bank dapat segera menyusun action program untuk memperbaiki kolektibilitas kredit. Pengawasan kredit menurut Fitzgerald Review tahun 2013 nomor 465 yaitu usaha untuk mengendalikan pelaksanaan kredit oleh bank dan juga nasabah agar persyaratan dan juga target yang diasumsikan dapat dipenuhi sebagai dasar persetujuan kredit atau term of lending. 3 konsep penting yang dilakukan oleh sebagai kontrol atau pengawasan kredit yang berjalan adalah 1. Pertambahan risiko kredit bisa dibatasi dengan memperpendek jangka waktu kredit. Kedua, informasi disiapkan sedemikian rupa sehingga pihak bank akan selalu dapat mengawasi munculnya kesukaran pembayaran angsuran kredit sedini mungkin. Ketiga, dalam peristiwa kesukaran pembayaran angsuran kredit atau kesukaran uang, bank melaksanakan opsi untuk menarik kredit tersebut. Bentuk dan juga solusi pada sektor bisnis perbankan menurut Irham Fahmi nomor 2014 P240 sampai dengan 2242. Risiko pada sektor perbankan yaitu 1. Kredit macet. Solusinya adalah dengan melakukan appraisal atau menaksir kredit dengan teliti dan juga detail agar dihasilkan keputusan kredit yang layak. Kedua, debitur meninggal dunia. Apabila terjadi risiko ini, maka kredit dilakukan hapus buku. Kedua, RUS, yaitu penarikan besar-besaran oleh masyarakat dari setiap tabungan atau saving dan juga deposito atau time deposit dan jenis lainnya yang mereka miliki karena ketidakpercayaan pada perbankan tersebut. Hal ini mengakibatkan bank mengalami kesulitan keuangan atau financial distress. Keempat, risiko portofolio. Untuk meminimalisir risiko ini, perbankan harus memiliki analisis portofolio yang berkualitas dan juga mengalokasikan dana untuk membayar analisis tersebut. Portofolio adalah menganekaragaman dari keputusan investasi atau kredit. Kelima, kejahatan hacker, yaitu mereka yang menerobos rahasia keuangan perbankan dan juga mengambil sejumlah dengan cara memindahkan ke rekening milik pribadinya secara online melalui internet. Keenam, situasi dan juga kondisi persaingan perbankan dalam negeri dan juga luar negeri. Solusi sebagai tindakan antisipasi risiko sektor perbankan yaitu yang pertama, penciptaan lingkungan yang fair, mempertegas kepemilikan atas asas manfaat atau misalnya ketentuan boleh atau tidak pihak asing masuk ke dalam semua pasar. Kedua, pembatasan tegas pihak asing tidak masuk pada pasar microfinance. Ketiga, bank perlu diklasifikasi berdasarkan gerak aktivitasnya, misalnya bank perumahan, bank infrastruktur, dan juga bank perkreditan rakyat.
Selanjutnya saya akan mereview jurnal dengan judul jurnal yaitu Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat atau KUR pada PT Bank Rakyat Indonesia, Studi Kasus Bank BRI Merdeka Cabang Ternate, ditulis oleh Amin Muhammad dan juga Basri Hamaya, volume 1 tahun 2019. Pendahuluan. Sektor perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan juga penunjang sistem perbankan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian yang dimaksud. Berkaitan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan nasional yang bukan hanya untuk mencakup upaya penyihatan bank secara individual, melainkan juga penyihatan perbankan secara menyeluruh. Upaya penyihatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyakuran dana. Oleh karena itu, masyarakat menitipkan dananya di bank apabila ada unsur kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh pihak bank dan juga dikelola dengan baik, serta pada saat yang telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik kembali oleh pihak bank. Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi, yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat, perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis, di mana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititik beratkan sebagai salah satu kunci kehidupan bagi setiap manusia. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank dalam kegiatan bank. Merupakan fasilitas kredit. Risiko kerugian sebagian besar bersumber pada kegiatan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Mengacu pada perumusan masalah ini, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis, empiris. Dalam hal ini, penelitian berusaha memberikan dan juga menguraikan tentang pelaksanaan prosedur pemberian kredit usaha rakyat atau KUR, beserta permasalahan yang ditimbulkan oleh karenanya. Lokasi penelitian ini dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia atau KCAP Unit Merdeka Kompleks Bisnis Ruko Jatilan Ternate, Kota Ternate, Maluku Utara. Jenis data yang digunakan oleh penulis ini dalam meneliti yaitu 1. Data primer. Data primer adalah data atau fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama ataupun melalui penelitian di lapangan, yaitu berusaha hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Merdeka Ternate, yaitu Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia Unit Merdeka, Menteri PT Bank Rakyat Indonesia Unit Merdeka Ternate. Kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang secara tidak langsung dari lapangan. Antara lain mencakup lembar permohonan kredit usaha rakyat di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Merdeka Cabang Ternate, literatur, catatan karya ilmiah, laporan, penelitian, dan juga sumber yang relevan dan juga berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber penelitian yang digunakan adalah 1. Sumber data primer. Sumber data primer bukan sumber data yang berupa keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu hasil dari wawancara dengan penjabat Bank Rakyat Indonesia serta nasabah kredit usaha rakyat. Kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Terdiri atas lembar permohonan kredit usaha rakyat. Teknik pengumpulan data digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 1. Wawancara. Wawancara merupakan cara memperoleh data dengan jalan melakukan tanya jawab secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu pihak-pihak yang berkompeten di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Merdeka Cabang Ternate dan juga para pendebitur. Kedua, studi kepustakaan, suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen, buku-buku, dan juga bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data-data dengan mempelajari a. dokumen-dokumen atau berkas-berkas lainnya yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Unit Merdeka Ternate, b. buku-buku serta bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pokok-pokok bahasan penelitian. Pembahasan a. Pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat pada Bank BRI Merdeka Ternate. Berdasarkan hasil penelitian dari penulis ini,
yang dilakukan pada tanggal 17 sampai 19 Desember 2018 pada tanggal 27 atau sampai dengan 28 Desember tahun 2019 serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala unit menteri. Maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut. Yang satu, tahap permohonan kredit. Calon kredit mengajukan permohonan kredit usaha rakyat atau KUR secara tertulis kepada pihak BRI Unit Merdeka Ternate. Calon debitur KUR datang ke kantor BRI Unit Merdeka Ternate. Kemudian, dengan dibantu oleh customer service, calon debitur KUR mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan KUR yang sudah disediakan pihak bank, kemudian ditandatangani oleh pemohon. Hasil wawancara dengan Kepala Unit BRI Unit Merdeka Cabang Ternate pada tanggal 17 Desember tahun 2019, calon debitur kredit usaha rakyat diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan kredit usaha rakyat. Kredit usaha rakyat diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang ditetapkan pun sangatlah sederhana. Syarat-syarat yang perlu disertakan adalah bukti identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP, fotokopi kartu keluarga atau KK, dan juga surat keterangan usaha. Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku baik untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan perusahaan persyaratan kredit. Kedua, permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap dan juga memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak bank. Ketiga, bank harus memastikan kebenaran data informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit. Kedua, tahap analisis dari kredit atau tahap pemeriksaan berdasarkan arahan Bank Indonesia sebagaimana termuat dalam SK Direksi Bank Indonesia nomor 2007-162 Kepdir tanggal 31 Maret tahun 1995. Setiap permohonan kredit yang telah dimenuhi syarat harus dianalisis secara tertulis dengan prinsip sebagai berikut. 1. Bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan juga kredit berdasarkan semata-mata atas pertimbangan permohonan untuk satu transaksi atau satu rekening kredit dari permohonan. Namun, harus didasarkan atas dasar penilaian seluruh kredit dari permohonan kredit yang telah diberikan atau akan diberikan secara bersama-sama oleh bank. Kedua, analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat, dan juga objektif yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Menggambarkan semua informasi yang berkaitan dengan usaha dan juga data pemohon termasuk hasil dari penelitian pada daftar kredit macet. Kedua, penelitian kelayakan jumlah permohonan kredit dengan kegiatan usaha yang akan dibiayai dengan sasaran menghindari kemungkinan terjadinya praktek yang dapat merugikan pihak bank. Ketiga, menjadikan penelitian yang objektif dan juga tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan permohonan kredit. Keempat, menganalisa kredit sekurang-kurangnya harus mencakup penilaian dengan prinsip 5C dan penilaian terhadap sumber pelunasan kredit yang dititik beratkan pada hasil usaha yang dilakukan permohon serta menyediakan aspek yuridis perkreditan dengan tujuan untuk melindungi bank atas risiko yang mungkin timbul. Kelima, dalam penelitian kredit, sindikasi harus dinilai pula bank yang bertindak sebagai bank induk. Bagaimana haran di atas, tetap terbuka peluang bagi bank-bank untuk mengatur kebijakan kreditnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan bank itu sendiri. BRI Unit Merdeka Cabang Ternate dalam melakukan analisis kreditnya pun mempunyai kebijakan sendiri yang tentunya tetap berpedoman pada arahan Bank Indonesia. Laporan keuangan calon debitur merupakan salah satu data pokok mutlak dalam hal analisis. Pada tahap pemeriksaan, setelah syarat-syarat dilengkapi, pihak BRI Unit Merdeka dalam hal ini, Menteri Account Office akan melakukan checking serta peninjauan langsung ke lapangan tentang layak atau tidak layaknya calon debitur kredit usaha rakyat diberikan pinjaman dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan KUR tersebut antara lain 1. Mencocokkan fotokopi bukti diri atau identitas lainnya sesuai dengan aslinya. Kedua, menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur kredit usaha rakyat, misalnya tentang modal, tentang pinjaman pada pihak lain. Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. Ketiga,
menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur kredit usaha rakyat dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman. Hasil wawancara dengan Iksan selaku Menteri Account Officer BRI Unit Merdeka Cabang Ternate pada tanggal 27. 3. Tahap pemberian keputusan kredit. Tahap ini, calon debitur akan memperoleh keputusan kredit yang berisi persetujuan akan adanya pemberian kredit usaha rakyat sesuai dengan permohonan yang diajukannya. Keputusan persetujuan permohonan kredit berupa mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Pihak BRI Unit Merdeka akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya, pemberian putusan dilakukan 3 sampai dengan 5 hari setelah pendaftaran permohonan kredit usaha rakyat. Pada BRI Unit Merdeka Ternate, sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit BRI Unit Merdeka wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku, lengkap, sah, dan berkekuatan hukum. Setiap penjabat yang terlibat dalam kebijakan persetujuan kredit harus mampu memastikan hal-hal berikut. Setiap kredit harus diberikan telah disesuaikan dengan prinsip perkreditan yang sehat dan juga ketentuan perbankan lainnya. 1. Pemberian kredit telah sesuai dengan dan didasarkan pada analisis kredit yang jujur, objektif, cermat, dan juga seksama, menggunakan 5C, principle, serta independen. Kedua, adanya keyakinan bahwa kredit akan mampu dilunasi oleh debitur. Ketiga, kebijakan dari BRI Unit Merdeka Cabang Ternate yang dapat diberikan kredit usaha rakyat ini adalah debitur yang memiliki usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM. BRI Unit Merdeka tidak turut serta menyertakan koperasi karena sampai saat ini BRI Unit Kewarasan Gombang belum melakukan link program di mana kredit terhadap UMKM dapat dilakukan melalui koperasi. Keempat, tahap pencairan kredit. Setiap proses pencairan kredit atau disbursement harus terjamin atas aman, terarah, dan juga produktif dan juga dilaksanakan apabila syarat yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit telah dipenuhi oleh pemohon kredit. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan juga pemberian kredit diikat oleh pemilik perjanjian kredit, maka debitur dapat mengambil dana pinjaman yang telah dimohonkan kepada bagian teller BRI Unit Merdeka Ternate. Pencairan meliputi beberapa tahap, yaitu 1. Tahap persiapan pencairan, penandatanganan perjanjian pencairan kredit, piat bayar, dan juga pembayaran pencairan kredit. Adapun penjelasan mengenai langkah-langkah pada tahap akad kredit adalah sebagai berikut. 1. Persyaratan pencairan setelah surat keterangan permohonan pinjaman atau SKPP diputus, Consumer Service mencatatnya pada registrasi dan juga segera dipersiapkan pencairannya sebagai berikut. 1. Memberitahukan pada calon debitur bahwa permohonan KUR-nya telah mendapat persetujuan atau putusan dan juga kepastian tanggal pencairannya. Kedua, mempersiapkan surat pengakuan hutang. 3. Mengisi kuitasi pencairan KUR kedua. Penandatanganan perjanjian pencairan KUR, berkas atau kelengkapan pencairan di sini adalah surat pengakuan hutang. Sebelum penandatanganan berkas pencairan kredit usaha rakyat, Customer Service harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pencairan kredit usaha rakyat telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, Customer Service meminta debitur untuk membaca dan memahami surat pengakuan hutang atau SPH dan juga mendatangani SPH tersebut selanjutnya diserahkan kepada kepala unit untuk diperiksa. Untuk menjaga keamanan juga melaksanakan prinsip kehati-hatian, maka Customer Service mencocokkan tanda tangan dengan tanda tangan debitur pada waktu pendaftaran, kemudian menyerahkan semua berkas kepada kepala unit untuk dipiat bayar. Ketiga, piat bayar kepala unit memeriksa berkas tentang kebenaran dan juga kelengkapan pengisian berkas kredit usaha rakyat untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam keputusan kredit. Setelah yakin, maka kepala unit membubuhkan tanda tangan sebagai persetujuan piat bayar. Setelah selesai, kwitansi diserahkan kepada teller dan juga berkas diserahkan kepada Customer Service. Keempat, pembayaran pencairan KUR.
Tanpa jaminan pembayaran pencairan kredit usaha rakyat kepada debitur dilakukan oleh teller berdasarkan kwitansi yang telah diterima dari kepala unit dengan terlebih dahulu meneliti keabsahan kwitansi. Ketiga, upaya mengakhiri perjanjian. Pemberian toleransi yang diberikan bank sebagai kreditor terhadap debitur yang berwan prestasi dan tidak ada itikat baik untuk menyelesaikan kewajiban membayar pinjaman kredit kepada bank bukan tanpa batas. Dengan kata lain, bila mana sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh bank dan juga debitur tidak bisa melaksanakan kewajibannya, maka Bank Rakyat Indonesia selaku kreditor dapat melakukan upaya-upaya hukum untuk mengakhiri perjanjian kredit tersebut meskipun batas waktu perjanjian kredit belum berakhir. Di dalam pasal 11 syarat umum perjanjian kredit menyebutkan, dengan tidak memandang ketentuan tentang angsuran dan berakhirnya pinjaman yang diperjanjikan, bank berhak menghentikan atau menagih seluruh hutang dengan segera, seketika dan juga sekaligus lunas tanpa permintaan untuk diakhiri dan diberikan peringatan. Dalam mengakhiri perjanjian kredit, tindakan yang dilakukan oleh bank selaku kreditor adalah 1. Melakukan penyitaan barang yang dijaminkan kepada bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua, melakukan eksekusi dan pelelangan terhadap barang jaminan sesuai dengan surat kuasa yang diberikan debitor. Ketiga, melunasi seluruh sisa hutang yang dimiliki kepada kreditor dan membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dan sisanya akan dikembalikan kepada debitor. Tindakan hukum tersebut akan dilakukan oleh pihak bank bila mana debitur melakukan wan prestasi, yaitu 1. Debitur tidak membayar pinjaman sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Kedua, debitur membayar pinjaman tapi tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. Ketiga, debitur melanggar ketentuan-ketentuan dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. 4. Debitur memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ketika debitur melakukan wan prestasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka upaya atau tindakan yang harus diambil oleh Bank Rakyat Indonesia adalah pihak kreditor adalah dengan memanggil atau mendatangi debitur yang wan prestasi tersebut dan memberikan penjelasan mengenai kesalahan dan juga upaya hukum yang akan ditempuh pihak bank apabila debitur tidak mempunyai itikat baik, memberikan surat peringatan kepada debitur untuk segera melaksanakan kewajibannya kepada kreditor, dan juga apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka akan diberikan surat peringatan kedua atau surat peringatan terakhir yang apabila tetap tidak ada tindakan dari debitur tersebut, maka tindakan penyitaan dan pelelangan barang jaminan akan dilakukan oleh kreditor. Namun, begitu Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditor memberikan kesempatan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga kedua belah pihak sama-sama tidak saling merugikan, yaitu dengan menjual sendiri anggunan yang dijamin kepada bank, sehingga hasil penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk membayar pinjaman kredit debitur. Bahkan pihak Bank Rakyat Indonesia membantu debitur untuk mencarikan calon pembeli bagi yang berminat membeli jaminan milik debitur. Hal ini dimaksudkan adalah untuk menyelesaikan kredit macet secara kekeluargaan dan juga hasil penjualan yang diterima oleh debitur lebih baik apabila melakukan proses lelang. Untuk hal ini bertujuan untuk menghindari prosedur lelang yang banyak dan juga menyita banyak waktu. Penutup. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan juga hasil pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat atau KUR dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap permohonan kredit, tahap peninjauan dan analisis kredit atau tahap pemeriksaan, dan juga tahap pemberian putusan serta tahap pencairan kredit akar kredit. Terjadi kredit macet bukan hanya disebabkan oleh pihak debitur, tetapi juga kesalahan oleh pihak bank juga bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Misalnya, salah dalam menganalisa kredit dan tidak melakukan controlling kepada nasabah secara bertahap. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata juga salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.